Shalom, good morning everybody. Apa kabarnya hari ini? Teacher Lena harapkan semua anak-anak teacher yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ada yang tahu nggak kalau ketemu sama teacher Lena kita belajar apa? Good, belajar rohani Kristen. Tapi hari ini hari apa ya? Ada yang ingat? Hari ini hari Jumat. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, ada yang masih ingat enggak minggu lalu kita belajar apa ya? Minggu lalu kita belajar tentang Daniel yang dimasukkan ke dalam kandang singa. Ada yang masih ingat lagunya seperti apa? Daniel di kandang singa, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Nah, kemarin kita belajar tentang Daniel. Hari ini Teacher Lena mau cerita tentang Yunus yang dimasukkan ke dalam perut ikan. Kenapa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Ayo kita saksikan bersama-sama cerita tentang Yunus yang masuk ke dalam perut ikan. Yunus di perut ikan besar. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian, turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak. Yunus, Yunus, bangun, kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, "Angkatlah dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian." Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru, memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut. Dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah adik-adik, mari kita belajar dari kisah Yunus ini. Sering sekali kita melanggar aturan, padahal kita tahu itu salah. Membantah orang tua, tidak mengerjakan tugas, mengabaikan aturan. Tapi semua bentuk ketidaktaatan pasti ada akibatnya. Mari kita mentaati hal yang benar, walaupun kadang terasa sulit. Tuhan Yesus adalah teladan terbaik kita. Ia taat sampai mati di kayu salib demi menembus dosa kita semua. Kita sudah saksikan cerita tentang Yunus yang masuk ke dalam perut ikan. Nah, kenapa teacher Yunus masuk ke dalam perut ikan? Karena dia tidak turut akan perintah Tuhan. Tuhan menyuruhnya pergi ke Niniwe, malah dia pergi ke Tarsis. Nah, sama seperti anak-anak teacher yang ada di rumah, semuanya harus nurut apa kata mama, apa kata papa,
Apa kata teacher-teachernya, guru-gurunya, atau orang yang lebih tua dari dia? Atau kita harus menuruti perintah Tuhan Yesus? Jadi anak-anak teacher harus taat ya. Ayat hafalan kita yaitu tertulis di 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu. Nah, anak-anak teacher yang ada di rumah, jangan lupa minta bantuan mama atau papanya untuk membimbing anak-anak teacher semua dalam menghafal ayat hafalan ini. Teacher Lena tunggu ya videonya. Bye. Kelas rohani Kristen kita minggu ini sudah selesai. Nah, Teacher Lena tunggu ya foto dan video kegiatan anak-anak teacher yang ada di rumah. Tapi sebelum kita berpisah, ayo kita berdoa lagi. Yo, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada pelajaran kami hari ini. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati kami menjadi anak yang turut akan perintah-Mu, turut akan perintah orang tua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.